Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiwi Santika dari program studi pendidikan matematika semester 1 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri dan sudut-sudut semua kuadran. Baiklah, ini penjelasan dari saya. Baiklah, langsung saja. Sumbu koordinat membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang biasa disebut dengan kuadran. Kuadran pertama yaitu dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat semuanya harus positif. Kuadran kedua dari sudut 90 derajat sampai 180 derajat yang hanya nilai sin dan kosek saja yang positif. Kuadran ketiga yaitu dari sudut 180 sampai 270 derajat yang nilainya positif yaitu hanya tan dan cot. Kuadran keempat dari sudut 270 sampai 360 yang nilainya positif hanya cos dan sek. Baiklah, langsung saja ke kuadran 1. Kuadran 1 mengarah ke sumbu X yang positif, mengarah ke sumbu X yang positif. Mengarah ke sumbu X yang positif. Dan mengarah ke sumbu Y yang positif. Positif. Terdapat nilai A sama dengan X1 Y1. X1 Y1. Dapat diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu sin alpha 1 sama dengan Y1 per R1 cos alpha sama dengan X1 per R1 dan tangen alpha 1 sama dengan Y1 per X1 kosek alpha 1 sama dengan R1 per Y1 dan sek alpha 1 sama dengan R1 per X1 dan cot alpha 1 sama dengan X1 per Y1. Kuadran kedua. Kuadran 2 mengarah ke sumbu X yang nilainya negatif. Nih, yang nilainya negatif tuh positif. Dan mengarah ke sumbu Y yang positif. Sumbu Y yang positif. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Terdapat nilai A pada kuadran 2 yaitu B sama dengan min X2 dan Y2. Dan dapat diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu sin alpha 2 sama dengan Y2 per R2
cos alpha 2 sama dengan min x2 per R2, dan tangen alpha 2 sama dengan Y2 per min X2. Kosek alpha 2 sama dengan R2 per Y2. Sek alpha 2 sama dengan R2 per min X2, dan cot alpha 2 sama dengan min X2 per Y2. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kuadran 3. Kuadran ketiga mengarah ke sumbu X yang nilainya negatif. Sumbu X yang nilainya negatif ini sumbu X yang nilainya negatif, dan sumbu Y yang nilainya negatif juga, ini negatif, dan diperoleh nilai C min X3 dan min Y3. Di kuadran 3 dapat diperoleh rumus sebagai berikut. Sin alpha 3 sama dengan min Y3 min Y3 per R3, dan cos alpha 3 sama dengan min X3 per R3, dan tangen alpha 3 sama dengan Y3 per X3, dan kosek alpha 3 sama dengan R3 per min Y3 sek alpha 3 sama dengan R3 per min X3, dan kot alpha 3 sama dengan X3 per Y3. Baiklah, yang terakhir yaitu kuadran 4. Kuadran 4 mengarah ke sumbu X yang nilainya itu positif. Sumbu X yang nilainya itu positif ini nilai X-nya itu positif X4, dan nilainya negatif itu Y, yaitu yaitu Y4. Ini nilainya Y.
terdapat nilai D yaitu X4 dan min Y4. Dari tangan itu dapat diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu sin A4 sama dengan min Y4 per R4 cos alpha 4 sama dengan X4 per R4 dan tangen alpha 4 yaitu min Y4 per X4 kosek A4 sama dengan R4 per min Y4 sek A4 sama dengan R4 per X4 dan cot A4 per X4 per min Y4. Baiklah, ini ada contoh, yaitu dapat kita ketahui dari gambar tersebut diketahui R sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Mengapa di sini X sama dengan 3? Padahal di soal itu cos tangen dengan min 3 per 5. Karena pada kuadran 3 rumus cos itu alpha sama dengan min Y per R. Jadi nilai sebenarnya X sama dengan 3. Dan penyelesaian diketahui R sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Dan ditanya panjang AB dan sin alpha dan cos alpha. Baiklah, kita mencari panjang AB yang rumusnya itu akar R pangkat R kuadrat dikurang X kuadrat. Kita masukkan ya. R itu yaitu 5 kuadrat dikurang X-nya itu 3 kuadrat. Dan akar. Jadi sini akar 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 dan 3 kuadrat sama dengan 9. Akar 25 kurang 9 yaitu 16. Akar 16 yaitu 4. Jadi panjang AB-nya itu 4.
Dan kita cari sin alfa. Sin alfa sama dengan, kita masuk rumus ya, min Y3 per R3 sama dengan, min Y3 nya itu adalah min 4, tapi di sini kan ada min Y, jadi ditambahkan minnya 4. Dan R3 nya tadi 5 R-nya. Cot alfa sama dengan X3 dan Y3. X-nya tadi itu nilainya 3 dan Y-nya itu adalah 4. Jadi cotnya alfa itu hasilnya 3/4. Jadi sin alfa cot alfa sama dengan min 4 per 5 dan 3/4. Di sini min per 5 dikali 3/4. Kita coret. Ini kan 1, jadi min 1 dikali 3 yaitu min 3 dan 5 dikali 1 yaitu 5. Baiklah, itu penjelasan materi dari saya. Di sini saya mengucapkan mohon maaf apabila materi dari saya kurang bagus dan kurang dimengerti. Tapi semoga materi dari saya dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.